manage perbedaan di antara kita. Perbedaan itu adalah sebagai satu bahagian dari hidup dan memang nyatanya demikian. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memanage perbedaan yang ada di hadapan kita. Kalau kita lihat orang ini sholatnya berbeda dengan kita, yang satu modelnya beda, yang ini cara transaksinya dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan kita, yang satu partainya beda, yang ini kebiasaannya berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka kalau terjadi percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Para ulama menyebutkan al-ikhtilafu masyru'un wat tafriqu madhmumun. Perbedaan pendapat itu adalah satu keniscayaan yang dibolehkan. Tetapi pertentangan, perselisihan, konflik itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam ajaran agama. Justru yang menjadi persoalan konflik, perbedaan, perselisihan itu awalnya adalah disebabkan oleh cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, cara yang paling penting buat kita melatih diri di bulan suci Ramadan ini untuk menjadi orang yang tasamuh, menjadi orang yang terbuka, yang toleran, yang inklusif, yang menerima pendapat orang lain. Kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 13. Ada 6 yang harus kita perhatikan baik supaya hubungan antar manusia kita, ukhuwah di antara kita baik. Yang pertama adalah la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah kalian menghina satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Mengolok-olok, menghina, meremehkan orang lain itu mungkin disebabkan karena perbedaan pendapat. Lalu kita mengatakan bahwa pendapat kita lah yang benar, pendapat orang lain yang salah. Apa yang kita lakukan inilah yang islami, sementara yang lain tidak islami. Apa yang kita lakukan itulah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Tetapi kalau bukan ini adalah yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. La yaskhar qaumun min qaum. Janganlah kalian mengolok-olok orang lain, sebab boleh jadi di hadapan Allah yang mengolok-olok itu lebih buruk. Yang diolok-olok itu jauh lebih baik dari yang mengolok-olok. Kita harusnya memahami dan harusnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh para imam kita. Imam Syafi'i mengatakan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairuna khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar karena aku telah berijtihad, sedangkan pendapat orang lain itu berbeda dengan aku. Tapi bagaimanapun benarnya pendapatku, aku manusia biasa yang banyak kesalahan. Sementara salahnya pendapat orang lain, bagaimanapun dia telah berijtihad, pasti banyak baik dan benarnya. Ada sikap toleran, ada sikap tasamuh, ada sikap terbuka terhadap perbedaan orang lain, dan ini dicontohkan oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri sendiri, jangan mencela sesama muslim. Mentang-mentang sholat tarawihnya beda, mentang-mentang cara sholatnya beda, mentang-mentang berpakaiannya beda, dicela. Ini tidak islami, ini bid'ah, ini segala macam. Bahkan diingatkan oleh Allah, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil saudaramu dengan panggilan yang mereka tidak setujui, dengan panggilan yang mereka tidak sukai. Memanggilnya dengan panggilan kafir, Yahudi, fasik, ahli bid'ah, ahli khurafat, dan beragam panggilan-panggilan yang dalam kacamata Islam itu semuanya
dilarang di dalam ajaran agama kita. Panggillah dengan panggilan yang baik. Kalau ada perbedaan, kita selalu berprinsip lana a'maluna walakum a'malikum. Bagi kami adalah yang kami lakukan, bagi kalian adalah yang kalian lakukan. Kemudian yang keempat, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi buruk sangka. Jangan sedikit-sedikit buruk sangka. Asal yang berbicara berbeda dari komunitasnya, asal yang menyampaikan berbeda dari kebiasaan ustadznya, asal yang ada dalam satu pertemuan tertentu itu yang hadir bukan dari kelompoknya, lalu kita bilang, Allah, kalau dia yang ngomong mah bla 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 dan seterusnya. Allah, kalau dia yang hadir mah begini-begini. Itu namanya sudah buruk sangka, sudah a priori dengan apa yang akan mereka sampaikan. Belum berbicara saja kita sudah disalahkan. Bagaimana kalau sudah berbicara? Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, sahabat kita. Dan kata para sufi yang menyebabkan doa kita susah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita sering membuka aib orang lain, sementara aib sendiri tidak pernah kita lihat. Bagaimana mungkin doamu didengarkan oleh Allah? Bagaimana mungkin munajatmu didengarkan oleh Allah ketika kamu berada dalam tempat yang bersih, yang suci, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi di sisi yang lain tiap hari kau selalu katakan orang lain salah, kau selalu katakan orang lain tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kau katakan orang lain selalu kafir dan lain sebagainya. Kau selalu mencari-cari kesalahan orang lain, padahal kesalahan yang ada di dirimu sendiri kau tidak pernah perhatikan untuk kau perbaiki. Wala tajassasu. Dan yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian berbuat ghibah, menjelek-jelekkan saudara sendiri sesama muslim, menjelekkan saudara sendiri di tempat yang lain, menganggap mereka karena tidak sesuai dengan kebiasaan kita dan tradisi kita sebagai orang yang jauh dari ajaran agama, bahkan dengan sebutan yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Karena itu setiap manusia memiliki cara pandang dan cara berpikir. Setiap manusia memiliki kebiasaan dan tradisi yang tidak sama dengan kita. Kita mungkin punya tradisi yang biasa kita lakukan sebagaimana kita lakukan saat ini, tapi sahabat kita belum tentu terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Berilah satu tempat tertentu kepada sahabat kita yang berbeda dengan kita. Hargailah mereka sebagai seorang muslim juga yang sama dengan kita. Kalau Al-Qur'annya sama, kalau Rasulnya sama, kalau Ka'bahnya sama, kalau sholatnya sama, puasanya sama, semuanya sama, yang rukun-rukun pokoknya. Lalu terjadi perbedaan yang bersifat cabang, yang furu'iyah, yang madhab-madhab, baik dalam urusan fikih, dalam beribadah maupun dalam urusan muamalah, cara kerja, maka itu adalah satu kewajaran. Biarlah mereka sahabat-sahabat kita yang berbeda dengan kita. Indah sekali rasanya Allah menciptakan manusia beragam itu. Allah katakan pada penutupan rentetan ayat tadi dengan ungkapan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, memiliki tradisi, kebiasaan, adat istiadat, cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda. Semua itu untuk saling kenal mengenal,
Semua itu untuk saling mencari solusi, mencari kesamaan. Sesungguhnya yang paling mulia hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah secara hakiki yang tahu persis hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain hanya bisa melihat dari bentuk-bentuk yang lahiriah. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang baik ini supaya puasa kita bernilai lebih optimal lagi, jadikanlah perbedaan yang ada di sekitar kita, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan yang non ibadah, sebagai satu keniscayaan yang beragam. Biarlah Allah yang akan menceritakan kenapa terjadi perbedaan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kalian akan kembali semua kepada aku, kata Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, aku akan ceritakan tentang bagaimana dan kenapa hal-hal yang telah diperselisihkan dahulu di dunia. Hadirin rahimakumullah, kalau setiap diri kita tampil sebagai seorang muslim yang inklusif, sebagai seorang muslim yang tasamuh, yang syumuliyah, yang terbuka, yang toleran, dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama kita, tentu saja toleran tidak berarti meninggalkan cara pandang dan keyakinan kita. Kita boleh toleran kepada yang lain, tapi tetap akidah Islamiyah kita pegang. Wa'tasimu bihablillah, tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Toleran kepada orang lain karena perbedaan dan cara pandang para ulama, para kiai yang menyebabkan mereka berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Itu adalah sesuatu keniscayaan. Mudah-mudahan dengan mencoba untuk memahami sahabat kita yang lain yang berbeda itu, lalu kita memberikan ruang gerak kepada mereka untuk berbeda, kita akan menjadi orang yang bisa menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri.